Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, Allahumma rzuqna al-ikhlas fi kulli sa'iri a'malina qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan innaka bikulli syai'in alimun khabir. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid ini, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang selalu ada pada diri kita, dan termasuk berkumpulnya kita di forum ini yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkah untuk kita semua. Walaupun guyuran hujan yang cukup deras di luar, kita berdoa semoga Allah memberi manfaat dengan hujan yang turun ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Lumayan deras hujannya, Masya Allah. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan untuk bersama-sama kita sejenak meluangkan waktu, mencurahkan pikiran untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Dan pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Langsung saja kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Al-Kautsar 1 sampai ayat ketiga. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang artinya surat yang turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, dikatakan Makkiyah karena turun ketika Nabi masih berada di kota Mekah, belum hijrah. Adapun sebab turunnya surat ini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk. Kemudian kata Anas, aku melihat Nabi mengangkat kepalanya ke atas langit sambil tersenyum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari melihat kepada para sahabatnya tertawa. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum dan tertawa? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya
baru saja turun surat dari Allah kepadaku. Lalu beliau membaca surat Al-Kautsar yang telah kita baca tadi dari awal sampai akhir. Kemudian setelah membaca surat Al-Kautsar, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang menjelaskan sebab turunnya surat Al-Kautsar ini. Dengan kata lain bahwa surat ini turun kepada Nabi SAW ya, untuk mengingatkan beliau akan betapa banyaknya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian ulama menyebut bahwa surat Al-Kautsar ini termasuk Madaniyah. Madaniyah. Ada pendapat yang mengatakan Madaniyah. Kenapa? Karena di antara nikmat dan karunia Allah yang cukup besar adalah dengan hijrahnya Nabi. Selamat dari intimidasi kaum musyrikin di Mekah. Itu nikmat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Madaniyah. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adapun kandungan surat Al-Kautsar, para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Kautsar ini mengandung penyebutan tentang 3 hal. Di dalamnya terdapat penyebutan akan anugerah dan karunia Allah kepada Nabi. Kemudian juga di dalamnya mengandung penyebutan tentang perintah untuk menyikapi karunia yang banyak itu. Dan yang ketiga, penyebutan tentang orang-orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kandungan surat Al-Kautsar ini. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Kautsar walaupun sedikit ayatnya, yaitu cuma 3, tapi mengandung pelajaran yang sungguh sangat banyak di dalamnya. Sangat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Baik, kita langsung masuk penafsiran surah Al-Kautsar. Ayat yang pertama Allah firman, Inna a'tainakal kautsar. Inna artinya sesungguhnya kamilah a'tainaka yang telah menganugerahkan atau memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada Nabi, yakni Al-Kautsar. Sesungguhnya kamilah yang memberimu Al-Kautsar. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan inna. Sesungguhnya kamilah. Para ulama menjelaskan ini untuk kita memahami setiap kata kami dalam Al-Quran agar tidak salah memahami kata kami. Karena dalam bahasa Arab inna itu berarti kami. Dan kami kalau dalam bahasa kita kan menunjukkan jumlah yang banyak. Ya, tidak bermakna tunggal. Nah, ini yang harus kita pahami. Dijelaskan para ulama maksud penyebutan ini, zikrullahi nafsahu bisighatil jama' ad-dalah ala al-azamah
wa ala kathratil asma wal awsaf wal junud ma'a kamali ta'ah wal ubudiyah. Kenapa Allah menyebut kata jamak untuk dirinya? Kami. Kenapa tidak Allah menyebut aku? Kata para ulama, Allah menyebut menggunakan kata kami untuk dirinya yang mengandung makna jamak atau banyak adalah ala azamah, menunjukkan makna pengagungan dan pemuliaan. Ini yang pertama. Menunjukkan makna pengagungan dan pemuliaan. Ya. Dan makna ini juga berlaku dalam bahasa kita. Apalagi orang Sulawesi. Saya pernah tinggal di Sulawesi kurang lebih 6 atau 7 tahun. Di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi itu menyebut kita, itu saya. Atau kita maksudnya Anda. Kita bagi mereka itu maknanya satu. Tapi penghormatan. Ya, kalau untuk yang sejajar, setara, selevel, kamu. Tapi untuk kepada orang yang lebih tua, kita. Tapi Pak, kita mau kemana? Tapi Pak, kita mau kemana? Itu kata orang Sulawesi. Maaf Pak, kita mau kemana? Maksud kita di sini Anda. Anda mau kemana? Bagi mereka kita untuk orang yang lebih dihormati, tunggal. Dan juga selain orang Sulawesi, ya, di beberapa tempat juga kita pahami kata kita itu untuk penghormatan. Dalam beberapa konteks kalimat. Maka begitu dalam bahasa Arab juga. Ini yang pertama. Ya. Allah menyebut kami itu mengandung makna pemuliaan, pengagungan. Kemudian yang kedua, ala kasratil asma wal awsaf. Kata kami itu mengandung makna menunjukkan banyaknya sifat dan nama Allah. Sebagaimana dimaklumi. Dan maksud kami di sini juga yang ketiga, Allah mengikut sertakan para malaikatnya. Karena Allah Jalla wa'ala menjadikan para malaikat sebagai wasilah untuk sampainya sekian banyak nikmat dari Allah itu kepada makhluknya. Betul tidak? Betul tidak? Contoh nyata hujan ini. Hujan ini nikmat dari Allah tidak? Nikmat Allah bukan? Termasuk nikmat Allah. Sekarang kita semua tahu bahwa turunnya hujan ke bumi ada malaikat yang Allah tugaskan. Ya tidak? Ya tidak? Malaikat Mikail. Yang Allah perintahkan untuk menempatkan hujan di tempat yang Allah telah tetapkan. Nah, kata kami adalah mengikut sertakan mereka. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya. Dan pengikut sertaan malaikat di sini bukan berarti sekutu bagi Allah dalam memberikan nikmat, enggak. Tapi penyebutan mereka diikut sertakan pada kata kami, ya, sebagai wasilah sampainya nikmat itu kepada makhluk. Jadi ya, tidak lagi salah paham, ya. Agar jangan salah paham lagi. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan kata kami? Sebagian orang malah menetapkan, oh kalau begitu memang Tuhan itu banyak. Karena Allah menyebut kata kami. Ya, orang Nasrani semakin meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Karena Allah menyebut kata kami katanya. Enggak. Ya, kata kami tidaklah menunjukkan bahwa Allah itu berbilang. Tidak sama sekali. Ya. Baik. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kamilah yang menganugerahkan atau yang memberimu al-kautsar. Allah menyebut kamilah yang memberimu. Ya. A'tainaka. Kamilah yang memberimu. Kalimat memberimu, kamilah yang memberimu, ini menunjukkan kalimat bahwasanya Allah lah yang menentukan segala kebaikan. Sebab Allah menyandarkan kepada dirinya pemberian kebaikan itu kepada Nabi.
Baik, sebelumnya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, surat Al-Kautsar ini ya di antara surat yang spesifik. Perhatikan, surat Al-Kautsar ini di antara surat yang spesifik, di dalamnya hanya menyebut tentang diri Nabi, tentang diri Rasulullah SAW. Kalau surat Al-Lahab satu-satunya surat yang menyebut secara spesifik tentang siapa? Siapa? Abu Lahab. Ya. Kalau surat-surat yang lain, penyebutan Allah di dalamnya bercampur. Ada tentang dirinya, ada tentang makhluknya, ya, dan sekian banyak hal. Kalau Al-Kautsar hanya menyebut tentang diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebut, kamilah yang memberimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kata Al-Kautsar, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengandung dua makna. Mengandung dua penafsiran dan dua-duanya benar. Tafsir para ulama untuk kata Al-Kautsar ada dua. Sebagian ulama menafsirkan Al-Kautsar adalah nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang begitu banyak. Tafsiran para ulama yang kedua untuk Al-Kautsar adalah danau atau nama danau atau sungai untuk Rasulullah kelak di surga. Ini dua penafsiran untuk kata Al-Kautsar. Apa tafsir yang pertama Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Kata Al-Kautsar yang kedua, tafsir para ulama, danau atau sungai. Nama danau atau nama sungai untuk Nabi kelak di dalam surga. Dan dua-duanya benar. Baik, untuk tafsiran yang pertama, kata para ulama, Al-Kautsar ditafsirkan para ulama dengan al-khair al-katsir, kebaikan dan nikmat yang begitu banyak. Karena Al-Kautsar dengan wazan fau'al dalam bahasa Arab ini mengandung makna sighatul mubalaghah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ini yang diinginkan dengan tafsiran yang pertama, nikmat yang luar biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwa memang demikian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ayah bisyaratun wa imtinanun min Allah ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah kabar gembira tentang anugerah dari Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan maknanya inna wahabna laka ayyuhar rasul minan na'ami wal afdali fid dunya wal akhirah syai'an 'aziman minan nubuwah wal Qur'an wal Isra wa sa'iril mu'jizat wa rif'ati dzikr wa baqa ismika ala kulli lisanin maqrunan bismillahi fi dzikri wa ghairihi wa kasrati atba'ik wa salamatik min a'daik wa zuhurik alaihim wa kathratil futuhat wal maqamil mahmud fil akhirah wa hiya syafa'atul udma wa haluma jarra. Allah yang menganugerahkan segala kebaikan yang telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak keutamaan di dunia dan akhirat. Dari kenabian, Al-Quran, Isra Mi'raj, seluruh mukjizat, kemuliaan, penyebutan nama beliau, nama Nabi disebut dengan kemuliaan. Ya, dikekalkan nama beliau di setiap penyebutan yang bergandengan dengan nama Allah. Itulah syahadatain. Nikmat berupa banyaknya pengikut. Nikmat berupa selamatnya beliau dari musuh-musuh.
nikmat berupa kemenangan dari berbagai peperangan, nikmat berupa kedudukan yang mulia kelak di akhirat dengan syafaat uzma, syafaat yang cuma dimiliki Nabi untuk umat manusia, yang disebut dengan syafaat uzma. Dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang ada pada diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebatas ini jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya ingin memberikan pelajaran penting untuk kita cermati bersama. Kita berpijak dari makna atau penafsiran yang pertama untuk Al-Kautsar. Apa tadi? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Allah sebut, kamilah yang menganugerahkan engkau nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Perhatikan hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau kita telaah, sebagaimana tadi dijelaskan para ulama, ternyata nikmat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dengan nikmat yang banyak itu, tidak ada satupun berupa nikmat keduniawian. Apakah berupa harta benda, atau berupa tempat tinggal, atau berupa pangkat dan jabatan, kemuliaan di tengah manusia, nasab dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan dunia yang sama sekali. Tapi Allah sebut nikmat yang banyak. Artinya, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau di sisi Allah, kalau menurut Allah, nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat yang terkait dengan keagamaan. Nikmat terkait dengan akhirat. Itu nikmat sejati. Maka pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita luruskan persepsi kita. Sekali lagi saya sampaikan, mari luruskan persepsi kita, pandangan kita untuk yang namanya nikmat. Jangan hanya sebatas perkara duniawi. Jangan hanya sebatas duniawi. Kan sebagian kita menganggap bahwa baru dikatakan nikmat kalau mendapatkan harta banyak, rumah yang besar, ya, pangkat jabatan yang tinggi, mobil, kendaraan yang mewah, uangnya banyak, itu nikmat. Sebagian kita memandang itu aja nikmat dari Allah, padahal tidak. Karena hadirin, seandainya kalau hal-hal keduniawian itu memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda kemuliaan bagi hambanya, maka Fir'aun harusnya mulia. Ya tidak? Qarun harusnya mulia. Ya tidak? Benar? Kenapa? Kaya raya. Qarun itu sampai-sampai disuguhkan gudang-gudang penyimpanan harta bendanya banyak kuncinya. Kuncinya aja digotong oleh orang banyak. Itu kuncinya loh. Kunci pintu gudang harta bendanya. Jadi kalau kita memandang nikmat hanya sebatas perkara keduniawian, kita salah. Selama ini kita salah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bahkan ya, Rasulullah SAW dalam sejumlah riwayat menjelaskan bahwa nikmat yang bersifat keduniawian adalah kenikmatan yang berserikat. Allah beri bukan hanya untuk muslim, tapi Allah beri juga untuk non-muslim. Maka kalau kita sebagai orang muslim nih, sebagai hamba Allah, melihat nikmat hanya sebatas perkara duniawi, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Nggak ada bedanya dengan mereka. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dari ayat pertama di soal Kautsar ini mengajak kita untuk meluruskan persepsi, pandangan. Bahwa ternyata nikmat yang paling Allah muliakan dari pemberiannya kepada makhluk
Nikmat bersifat apa? Terkait dengan perkara akhirat, agama. Bukan artinya kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah dari hal-hal keduniawian. Itu kita syukuri. Betul. Sehat, adanya rumah, ada kendaraan, itu harus kita syukuri. Tapi bukan hanya itu nikmat yang paling Allah muliakan. Paling Allah ingatkan kita terhadapnya. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, syukurilah yang pertama kali nikmat Allah yang terkait dengan agama. Syukurilah yang benar-benar kesyukuran kalau ingin bersyukur kepada Allah. Pertama kali terhadap nikmat, bapak-bapak, ibu-ibu bisa sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa berzikir. Nikmat berupa bisanya kita mendapat hal-hal yang bermanfaat bagi agama kita. Nikmat bisa hadir di masjid, ya tidak? Bisa sholat bersama yang lain. Nikmat bisa membaca Al-Quran. Nikmat mengingat Allah. Nikmat menjadi hamba Allah. Nah, nikmat yang kayak gini yang mestinya pertama kali harus kita syukuri. Syukuri ya, bukan dengan huruf N. Kalau syukurin, lain nanti maknanya. Sekarang kita melihat ketika kita diuji oleh Allah keduniawian, seakan-akan gak ada nikmat kita. Seakan-akan kita susah. Seakan-akan padahal kita kaya hadirin. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir di sini, yang bisa sholat berjamaah itu dapat nikmat yang luar biasa loh dari Allah. Bahkan nikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat mungkin di luar sana orang-orang yang punya harta lebih dari Bapak Ibu, tapi dia nggak bisa sholat. Saya tanya nih Bapak Ibu, mana yang lebih berharga? Kaya raya, harta melimpah, mobil banyak, rumah besar, tapi nggak sholat. Dengan orang lain, dia sederhana tapi bisa sholat. Mana yang lebih kaya sebenarnya? Di hadapan Allah, mana yang lebih berharga? Hah? Miskin tapi bisa sholat. Ya nggak Pak? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita luruskan persepsi. Kalau kita mengikuti apa yang Allah telah tetapkan, nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat berupa kebaikan dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Apalah artinya kalau kaya raya nggak bisa sholat, ya kan? Ya nggak Pak? Apa artinya? Ya. Kalau banyak harta benda tapi kufur kepada Allah Jalla, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan anugerah Bapak Ibu bisa sholat, bisa berzikir, masih mengingat Allah, masih bisa menyebut Subhanallah, masih bisa menyebut Alhamdulillah, masih menyebut Allahu Akbar. Itu nikmat. Sadarilah ini nikmat yang jauh lebih berharga dari semua nikmat keduniawian. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin, ma saqallahu kuffaran surbatan ma." Seandainya dunia ini, hal-hal keduniawian ini, di sisi Allah ada nilainya, sesuatu yang berharga, maka niscaya Allah nggak akan beri bagian darinya, walaupun seteguk air kepada orang kafir. Allah nggak akan beri. Kalau memang dunia itu berharga di sisi Allah. Tapi nyatanya tidak kan? Nyatanya apa? Para nabi dan rasul diuji Allah dengan urusan keduniawian. Iya tidak? Dari para nabi dan rasul yang paling kaya secara keduniawian hanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Selainnya fuqara wal masakin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan masih ada hutang. Itu Nabi. Menunjukkan apa? Miskin. Ya. Benar kata Nabi SAW, bahwa kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, maka Allah nggak akan beri kepada orang kafir. Walaupun secuil darinya berupa setetes air, Allah nggak akan beri. Tapi nyatanya Allah bukakan, Allah mudahkan dunia itu. Karena memang tidak ada nilai di sisi Allah. Maka kalau kita justru memandang sesuatu yang bernilai hanya pada perkara keduniawian, salah kita selama ini. Salah kita selama ini. Kita habiskan usia kita habiskan effort usaha kita, pontang-panting siang malam untuk mengumpulkan sesuatu yang ternyata di sisi Allah nggak ada nilai. Rugi nggak? Kita tinggalkan, kita abaikan, kita terlalaikan dari sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu yang terjadi kan? Sebagian kita habis waktunya, habis hidupnya untuk keduniawian, sholatnya dia tinggalkan. Allahu musta'an. Kenapa? Karena memandang nikmat itu hanya sebatas perkara duniawi. Itu kan sebagian kita. Kita habiskan waktu, modal untuk urusan keduniawian. Saya nggak menyalahkan loh ya. Saya juga nggak melarang sama sekali untuk mengumpulkan keduniawian. Itu perlu, itu penting. Itu perlu, itu penting. Bahkan itu menjadi wasilah untuk bisa kita beribadah dengan baik dan benar. Nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika cara pandang kita menganggap itu yang utama. Menganggap itulah nikmat yang harus didapatkan. Ya, menganggap kalau ada yang tidak mendapatkannya, oh berarti tidak mendapat nikmat dari Allah. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ayat ini ketika Allah menyebut sungguhnya kamilah yang menganugerahkan engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, dan ternyata nikmat-nikmat yang banyak itu enggak ada satupun perkara duniawi. Pelajaran bagi kita bahwa nikmat yang paling berharga di sisi Allah adalah nikmat terkait dengan urusan agama. Baik. Ini penafsiran yang pertama. Al-Kautsar ditafsirkan dengan nikmat yang banyak. Penafsiran yang kedua, Al-Kautsar adalah nama untuk sungai atau danau yang akan dianugerahkan oleh Allah untuk Nabi kelak di akhirat. Penafsiran yang kedua ini berdasarkan hadis. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW sendiri menjelaskan hal ini. Kata beliau, atadruna mal kautsar? Tidak tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu naharun wa adaini rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun. Al-Kautsar kata Nabi adalah nama untuk sungai yang telah dijanjikan Rabbku untukku, dan padanya melimpah ruah kebaikan. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW menjelaskan, bainama ana asirun fil jannah idza ana binaharin hafatahu qubabud dur al-majud. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuka. Ketika Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril melihat surga, di peristiwa apa ini? Isra Mi'raj. Maka diperlihatkan kepada beliau ya, sebuah tempat yang di sana terdapat sungai yang berkilauan. Ya. Maka aku bertanya kepada Jibril, kata Nabi, apa ini? Kata Jibril, ini adalah Kautsar, inilah Kautsar yang akan diberikan Rabbmu kepadamu. Baik. Di sini riwayat disebut dengan nahar, sungai. Dan ada riwayat yang lain disebut dengan haud, telaga.
Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, kelak umatku akan dikumpulkan ke telagaku, haudi. Mereka semua akan minum darinya dan setelah itu tidak akan merasakan haus lagi. Ya. Nabi mengatakan bahwa gelas-gelas untuk minum darinya sejumlah bintang yang bertebaran di langit. Tak terhitung. Tidak rebutan dan tidak ada yang tidak kebagian untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menganugerahkan kita ikut andil mendapat bagian minum dari telaga Nabi SAW. Itu anugerah yang luar biasa. Karena bila mendapatkan keutamaan ini, berarti itu pertanda dia akan bersama Nabi. Ya, masuk ke dalam surga. Karena telaganya letaknya di mana? Dalam surga. Maka para ulama menyimpulkan, ya, Al-Kautsar bisa bernama untuk sungai itu, bisa bernama untuk telaga itu. Dan bisa dikompromikan kedua-duanya. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan untuk penafsiran yang kedua. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini karena waktu telah mendekati Isya, ya kurang lebih 4 menit lagi ya. Betul. Baik. Hah? 6 menit. Jam saya 4 menit lagi. Baik, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi atau hal lain yang masih kaitan dalam masalah agama untuk kita bahas dari hadirin Bapak Ibu? Oh, silakan, Pak. Ya. Al-kafirun. Ya. Baik. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apa makna bacaan Nabi SAW di sholat sunnahnya beliau? Sebenarnya sholatnya adalah persisnya sholat sebelum subuh. Ya. Rakaat qoblal fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang persisnya Nabi membaca di rakaat pertama dengan Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Ya. Itu persisnya, bukan artinya hanya di saat sholat sebelum subuh. Sholat sunnah yang lainnya 2 rakaat boleh membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baik, apa hikmahnya? Pertama, untuk segala tauladan Nabi SAW tanpa mengetahui hikmahnya pun kita telah bisa mengatakan bahwa hikmahnya dalam rangka menauladani Nabi SAW sudah cukup sebenarnya. Tapi di antara penjelasan para ulama, ya, Nabi SAW membaca Al-Kafirun, kemudian menggandengkan keikhlasan, surat Ikhlas di rakaat kedua, mengandung pelajaran tentang bara'ah dan tauhid. Bara'ah sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang lalu. Apa bara'ah? Apa bara'ah? Hah? Apa? Penekanan. Nah, bahwa Al-Kafirun itu adalah surat yang mengajarkan kita al-bara'ah agar memiliki sikap al-bara'ah kepada non-muslim. Apa al-bara'ah? Berlepas diri. Berlepas diri. Kemudian pada surat Al-Ikhlas setelah kita lewati, mengandung pelajaran. Inti pelajaran surat Al-Ikhlas apa? Ikhlas itu apa? Ikhlas untuk nama surat ini apa maknanya? Menetapkan
Allah satu-satunya dengan segala sifat yang ada dalam surah Al-Ikhlas, ya, tentang sifat bahwa Allah satu-satunya, ya, kita bersandar padanya, bergantung padanya, ya, Allah satu-satunya yang bersifat tidak beranak dan tidak diperanak. Allah lah satu-satunya zat yang tidak ada sekutu dan tandingannya. Ini satu-satunya. Nah, jadi seakan-akan hikmahnya adalah setiap kita bangun dari tidur sebelum sholat subuh dimantapkan lagi dua hal ini. Hal yang pertama, berlepas diri dari segala bentuk kekufuran. Hal yang kedua adalah memantapkan keyakinan akan ketunggalan Allah Jalla wa'ala. Jadi seakan-akan sama seperti tasyahud, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu kan kita baca di beberapa kondisi, ya tidak? Kapan aja? Azan, ya tidak? Selesai azan, selesai wudhu, setiap sholat, ya tidak? Ya tidak ini. Kenapa diulang-ulang? Di antara hikmahnya adalah agar semakin mantap dan dipermantap lagi keesaan kita, keesaan Allah, memantapkan hal itu. Maka seperti itu pula ya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, agar semakin memantapkan sikap baro'ah kita, berlepas dirinya kita. Kemudian setelah itu memantapkan akan ya sikap mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dengan hal-hal yang Allah telah tetapkan akan ketunggalan dirinya di surah Al-Ikhlas tersebut. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya? Ada lagi yang bertanya tidak? Ada lagi? Ibu-ibu di belakang, ada yang bertanya? Oh ya, silakan. Masih boleh? Panitia? Boleh, silakan. Nikmat yang besar. Iya, banyak. Itu karena begitu besarnya Allah banyak sekali memberikan peringatan antara lain nikmat apa lagi yang Pakai dong mic-nya. Dikasih mic nggak dibagi. Saking semangatnya Bapak. Tuhan juga memberi jalan tengah siapa yang syukur nikmat dan diberi siksa yang berlebih tapi yang akan tabrak. Iya. Tapi manusia itu Kufur nikmat. Tuhan tentang itulah nikmat saya tulislah dengan alamat bagi cinta dan tidak akan Bisa. Iya. lalu Pertanyaannya, gimana supaya kita itu bisa selalu dapat tambahan nikmat dari Tuhan cara kita bersyukur yang ya, itu. baik, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya pertanyaan ini jawabannya nanti di akhir surat. Yang Bapak tanyakan itu bagus sekali. Poinnya adalah bagaimana cara bersyukur. Itu poinnya. Karena masalahnya adalah di situ. Bukan masalah kurang nikmat Allah. Nikmat Allah nggak pernah kurang-kurang. Ya, syukurnya kita yang kurang. Makanya di antara maksud Allah mengulang-ulangi firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmatku yang mana yang sanggup kalian berdua, jin dan manusia, ingkari? Nggak ada. Nggak ada satupun yang bisa kita ingkari. Tapi kenapa Allah celah? Karena kita nggak bersyukur. Itu poinnya di situ. Ya. Bukan masalah Allah nggak memberi nikmat. Nggak kurang-kurang nikmat Allah. Tapi kenapa Allah murka kepada kita? Padahal nikmat terus diberi. So, permasalahannya adalah syukurnya kita nggak benar. Nah, nanti insya Allah di akhir surat saya akan jelaskan bagaimana syukur yang benar. Ada 4 poin. Kiat syukur yang benar harus terpenuhi 4 poin. Apa 4 poin itu? Tunggu episode selanjutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.